bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Ibu bapak, saudara-saudariku, orang muda, anak-anak, umat paroki Keluarga Kudus Pasar Minggu, kita semua yang saya kasih dalam Kristus Yesus. Dalam perjalanan dari Bekasi tadi pagi, saya lewat lingkar luar timur, keluar di Simatupang. Waktu sampai di bawah mau naik ke flyover, saya salah jalan, lalu harus saya lewat bawah, akhirnya putarnya ke sana. Bingung saya, berhenti lama di pom bensin sambil dalam hati, Tuhan jangan kerjain saya, nanti saya telat misa di gereja Pasar Minggu. Tahu kenapa saya bisa bablas? Karena saya asik dengar lagu di mobil, lagu Bunda Maria. Saya bablas karena saya kurang konsentrasi. Keenakan dengar lagu, apalagi pagi-pagi masih sepi, jadi saya ke bawah suasana lagu dan situasi dalam mobil, sambil dalam hati saya, waduh, umat Pasar Minggu ini gimana ya? Gugup enggak saya ya misa di depan orang-orang hebat di Pasar Minggu ini? Ibu bapak saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita keasikan nyetir, kadang-kadang kita bablas, entah dengan Waze atau Google Maps sekalipun. Bahkan rumahnya kita sudah tahu, tempat yang kita tuju sudah kita familiar, tetapi kadang kita bablas karena mungkin sedang melamun atau konsentrasi kita di tempat atau situasi yang berbeda. Nah, kadang-kadang juga kita mungkin ditahan polisi karena enak loh kalau di tol itu kita injak gas, makin diinjak makin enak, rasanya macam kurang laju. Kadang-kadang kita over limit lalu ditahan polisi, atau mungkin di lampu merah seperti tadi saya katakan, keasikan dipikir semua lampu itu hijau, bablas kita, ditabrak, menabrak, atau ditahan, ditilang saudara-saudari kita polisi. Ibu bapak saudara-saudariku yang terkasih, demikian juga dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan. Kadang-kadang dalam rap yang kita bikin dengan segala macam perhitungan, dengan laba yang kita harapkan, semoga omset yang kita buat untuk tahun 2022 ini semoga sampai apa yang kita harapkan. Tetapi kadang-kadang meskipun dalam situasi sulit, yang kita dapat, yang kita peroleh, laba yang kita terima itu jauh melampaui yang kita harapkan. Tentu kita bersuka cita, senang, gembira. Tapi yang saya mau katakan, kalau orang keasikan, kalau orang terlena dengan apa yang sedang dia alami saat itu, kalau dalam sukacita, kadang-kadang orang lupa. Pertama, lupa bahwa yang dia dapat itu suatu waktu nanti akan habis. Yang dia dapat itu kelak suatu saat nanti juga akan berkurang. Sehingga yang dia lupa adalah dia harus punya rasa syukur dengan banyak cara tentu. Thanks to God for everything, yeah, He has given us. Terima kasih dengan berdoa, etc. Tapi juga dengan tindakan kasih, berbagi kepada yatim piatu dan orang susah dan seterusnya.
Tujuannya supaya apa? We are in conscious. Kita dalam kesadaran bahwa ini semua ada batas. Kita sadar bahwa kita tidak akan dalam sukacita selamanya, tidak. Maka ada waktu kadang kita gembira, senyum, tapi ada saat juga sekecil apapun pasti ada rasa sedih, kecewa, sakit hati, dan seterusnya. Ibu bapak saudara saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, Lukas dalam drama singkat yang dia gambarkan tadi tentang kisah seorang kaya dan Lazarus menarik. Orang Katolik mesti kaya, harus berjuang supaya kaya, kaya materi, kaya rohani, semua mesti kaya. Karena Tuhan sudah kasih kita otak untuk berpikir, mesti kaya supaya kita bisa renovasi gereja, ya kan? Harus banyak duit, harus banyak duit. Ya tentu dengan segala usaha, atau Tuhan kasih itu saja, thanks God. Tetapi bahwa mesti berjuang supaya kaya. Cuma yang mau disampaikan oleh Yesus dalam kutipan yang Lukas gambarkan dalam Injil hari ini adalah jangan bablas. Karena orang kaya yang digambarkan saat ini pada Injil ini, dia itu mengenal Lazarus. Dia tahu nama orang itu Lazarus. Sampai pada titik itu saja dia tidak punya rasa peduli, tidak punya care terhadap situasi yang dialami oleh Lazarus. Apa yang terjadi? Gambaran Lukas dalam Injilnya terjadi pada saat akhir hidup, bahwa memang ada saatnya situasi itu terbalik. Lazarus memperoleh hidup kekal dan orang kaya itu dalam penderitaan. Nah, gambaran seperti itu mau mengajak kita semua, ibu bapak, saudara-saudari, dan saya sendiri, untuk senantiasa ada batas dalam segala sesuatu yang kita lakukan, dalam segala sesuatu yang kita peroleh. Itu poin pertama yang saya coba tawarkan, kalaupun itu baik untuk menjadi permenungan kita. Ibu bapak saudara saudariku yang terkasih di dalam Kristus, surat Rasul Paulus kepada sahabatnya Timotius memberi penegasan juga tentu kepada kita supaya tetap pada Tuhan Yesus, jauhi kejahatan, hidup dalam kasih persaudaraan, keadilan, etc. dan sebagainya. Artinya apa? Hidup penuh kesadaran. Jangan asal hidup. Hidup penuh kesadaran itu sebetulnya mau mengajak kita semua untuk selalu berpikir bahwa you are not live alone, gitu ya. Kau tidak hidup sendiri. Sekurang-kurangnya saya romo sekalipun, saya khotbah begini kan butuh ada ibu bapak. Kalau tidak nanti dipikir ada romo dari Bekasi datang gila di hari Minggu, khotbah-khotbah sendiri di gereja. Bahwa kita ini membutuhkan saudara-saudari kita dengan bentuk yang berbeda-beda, dalam porsi yang berbeda-beda. Hari ini mungkin saya tersenyum, siapa tahu nanti sore saya mungkin berkerut kening karena ini atau itu. Situasi bisa berbalik kapan saja. Untuk itu saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, mari saya mengajak kita semua stay fokus, ya, selalu fokus dengan hidup kita dan jangan bablas. Sesuatu yang kalau sudah bablas itu tidak baik.
Kita mohon supaya Tuhan dengan rahmat Roh Kudus-Nya terus menyadarkan kita dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang kita lakukan. Kita selalu sadar bahwa semua itu anugerah Allah yang kita dapat, yang tidak boleh kita keep sendiri, tetapi selalu mensyukuri itu dengan cara kita masing-masing. Tuhan memberkati kita semua. Amin.